Pada bulan Juni tahun 1991, perburuan pemerintah Kolombia akhirnya membuat Pablo Escobar menyerah dan masuk penjara. Di hari yang sama, Kongres Kolombia memutuskan melarang ekstradisi dalam konstitusi baru negara itu. Meski mendekam di dalam penjara, hal ini tak banyak berpengaruh pada kegiatan kriminal dan gaya hidup Pablo Escobar. Ia bahkan boleh membangun penjara mewah saat menghuni jeruji besi. Namun, karena terjadi pembunuhan dan produksi narkoba, Escobar kembali diburu. Tak lama, tempat persembunyian Escobar di Medellin ditemukan. Saat penangkapannya, pasukan Kolombia menyerbu gedung, tapi Escobar dan pengawalnya berhasil naik ke atap. Baku tembak pun tak dapat dihindari. Escobar tertembak mati. Namun, kematian Pablo Escobar justru meninggalkan misteri. Beberapa orang berspekulasi bahwa Escobar mengambil nyawanya sendiri. Sementara itu, kartel Medellin yang dikuasainya pun runtuh setelah ia meninggal. Penyebab kematian sang raja kokain asal Kolombia, Pablo Escobar, masih menjadi misteri. Pablo Escobar, sosok kontroversial pada masanya itu, dikenal sebagai bandar narkotika kelas kakap dan terkaya di dunia. Namanya pun tersohor di kalangan masyarakat kelas bawah Kolombia karena dianggap sebagai pahlawan yang dermawan terhadap orang-orang miskin. Kisah Escobar adalah sebuah epik kejahatan dan kekuasaan. Kematiannya pun jadi salah satu kematian paling terkenal di abad ke-20. Namun, kematian sosok yang dijuluki El Patron alias si bos itu masih meninggalkan tanda tanya besar, yakni siapa yang bertanggung jawab atas menghilangnya nyawa Pablo Escobar? Bunuh diri, pengkhianatan, atau keadilan yang tertunda? Bersama saya, Arini Kusuma, jurnalis Kompas.com. Jadi, ini ceritanya. Pablo Escobar yang memiliki nama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada 1 Desember 1949 di Kolombia. Sebelum merambah ke dunia kokain, awalnya Pablo Escobar adalah seorang buruh tani. Karir kejahatannya dimulai sebagai pencuri batu nisan dari kuburan. Lalu, tahun 1973, saat ia berusia 24 tahun, namanya baru tercatat di daftar polisi sebagai pencuri mobil. 2 tahun kemudian, Escobar mulai dikenal sebagai pembunuh bayaran dan ia ditangkap karena memiliki 39 kg kokain. Namun, Escobar selalu lolos dalam kejahatan-kejahatannya dengan alasan semua saksi meninggal. Saksi tersebut dibunuh dan ternyata merupakan ciri khusus operasi perdagangan obat bius Kolombia saat itu. Sang bandar kokain kelas kakap itu adalah pemimpin kartel Medellin dari Kolombia yang memonopoli peredaran narkoba jenis kokain di Miami dan sejumlah kawasan di Amerika Latin. Bahkan di puncak kejayaannya, kartelnya itu memasok 80% kokain di seluruh dunia. Kartel Medellin adalah organisasi kejahatan yang didirikan oleh Pablo Escobar salah satunya pada pertengahan tahun 1970-an. Di tahun 1980-an, kartel ini mulai mendominasi perdagangan kokain dengan Escobar si pemegang kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Dari sejumlah laporan, Escobar bahkan memiliki kekayaan sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat yang bisa mendukung gaya hidup mewah pada masanya. Tak hanya sebagai pemasok kokain di seluruh dunia, kartel Medellin juga melakukan beberapa kekejaman lainnya di tahun 1989. Pada bulan Juni tahun 1991, perburuan pemerintah Kolombia akhirnya membuat Escobar menyerah dan masuk penjara.
Di hari yang sama, Kongres Kolombia memutuskan melarang ekstradisi dalam konstitusi baru negara itu. Meski di penjara, tak banyak berpengaruh pada kegiatan kriminal dan gaya hidupnya. Ia bahkan boleh membangun penjara mewah. Namun, karena terjadi pembunuhan dan produksi narkoba, Escobar kembali diburu. Tak lama, tempat persembunyian Escobar di Medellin ditemukan. Saat penangkapannya, pasukan Kolombia menyerbu gedung, tapi Escobar dan pengawalnya berhasil naik ke atap. Baku tembak pun tak dapat dihindari. Escobar tertembak mati. Belum berhenti di situ, beberapa orang berspekulasi bahwa Escobar mengambil nyawanya sendiri. Kartel Medellin yang dikuasainya pun runtuh setelah ia meninggal. Eits, tunggu. Sebelum lanjut nonton ceritanya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Kalian mau dengar cerita apa lagi nih? Komen di bawah ya. Kematiannya masih menyisakan misteri. Banyak spekulasi bermunculan tentang siapa sebenarnya penembak Escobar. Di penghujung tahun 1989, ketika Pablo Escobar terus menghina pemerintahan Kolombia dengan kekerasan, Presiden Virgilio Barco membentuk unit polisi elit yang ditugaskan untuk menumpas Escobar dan kartel narkobanya. Awalnya unit ini mengaku kesulitan, namun seiring waktu mereka berubah menjadi pasukan tangguh didukung oleh pasukan khusus Amerika Serikat, intelijen militer, serta agen CIA dan DEA. 2 Desember 1993, pasukan itu berhasil melacak keberadaan Escobar di sebuah rumah di Los Olivos, Medellin. Escobar terlihat dari jendela lantai 2 sedang asyik berbicara di telepon. Tanpa ragu, pasukan bergegas mengepungnya dan menyerbu rumah yang diduga tempat persembunyian Escobar. Escobar dan pengawalnya terkejut, lalu berusaha melarikan diri melalui atap. Sayangnya, saat mencoba melarikan diri, baku tembak pun terjadi hingga keduanya terjatuh dan Escobar terkena tembakan di telinga kanannya. Meski begitu, ada laporan Escobar sempat membalas tembakan. Kekacauan saat itu pun membuat spekulasi tentang siapa yang menembakkan peluru. Awal tahun 1993, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Los Pepes muncul sebagai kekuatan baru dalam perburuan Pablo Escobar. Kelompok ini terdiri dari mantan musuh narkotrafikan, para militer, dan korban kekejaman kartel Medellin. Kartel Medellin terpecah pada pertengahan tahun 1992 karena pembunuhan 2 letnan penting oleh Escobar. Hal itu memicu pembentukan kelompok Los Pepes. Nah, kelompok ini diduga dipimpin oleh ex-anggota kartel yang menginginkan balas dendam terhadap Escobar dengan cara menawarkan uang terhadap siapapun yang berani melawan Escobar. Mereka tidak ragu melanggar batas hukum moral, mirip dengan apa yang sering dilakukan oleh Escobar. Bahkan, beberapa pihak dalam pemerintahan Kolombia ikut mendukung perburuan mereka terhadap Escobar. Menurut dokumen DEA, Los Pepes mungkin mendapat dukungan finansial dari kartel Cali, saingan Escobar, dan informasi dari Kepolisian Nasional Kolombia serta agen intelijen Amerika Serikat. Escobar dan Los Pepes sama-sama pernah melancarkan kampanye kekerasan yang brutal. Di awal tahun 1993, mereka melakukan pembunuhan dan menargetkan siapa saja yang terkait dengan kartel. Escobar pun membalas tindakan Los Pepes itu dengan meningkatkan serangan bom di kota-kota. Tokoh sentral Los Pepes, Don Berna, mengeklaim bahwa Los Pepes bekerja sama dengan pasukan pencari dalam penggerebekan persembunyian Escobar di Medellin. Meski ada bukti kerjasama keduanya, namun klaim Don Berna itu masih belum sepenuhnya terkonfirmasi. Berbeda dari 2 teori sebelumnya,
putra Escobar Juan Pablo Escobar Henao yang dikenal dengan nama Sebastian Maroquin malah meyakini kalau ayahnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam wawancara tahun 2014 dan bukunya yang berjudul Pablo Escobar My Father, ia mengungkapkan bahwa Escobar berulang kali menyatakan niatnya tidak ingin tertangkap hidup-hidup. Teori ini didukung adanya foto yang menunjukkan pistol Six Sounder milik Escobar tergeletak di samping tubuhnya. Menurut Maroquin, itu adalah senjata yang direncanakan untuk bunuh diri. Tahun 2006, setelah ekskavasi ulang jasad Escobar, menyatakan bahwa lubang peluru di kepala Escobar mengindikasikan bunuh diri. Meski begitu, masih ada keraguan soal ini. Jika tembakan dari jarak dekat, seharusnya meninggalkan tanda serbuk mesiu. Namun, tanda itu tidak terlihat pada foto otopsi Escobar. Kisah Escobar ini pun tercatat sebagai sejarah dunia, tidak hanya sebagai penjahat terkenal, namun juga sebagai fenomena budaya. Ia memang terkenal dan banyak dikecam karena kejahatannya yang keji. Meski begitu, oleh beberapa orang, ia dianggap sebagai sosok yang mirip Robin Hood, khususnya di Medellin. Di tempat itu, ia dianggap memberikan fasilitas kepada masyarakat miskin yang tidak diberikan oleh pemerintah. Kematian Escobar menandai berakhirnya kekuasaan pria kelahiran Rio Negro itu, namun tidak menandakan berakhirnya perdagangan narkoba atau tantangannya. Saya Arini Kusuma, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.